Selamat siang, nama saya Evelyn. Saya siswa kelas statistik di Pekmen, dan hari ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu proyek yang telah saya kerjakan dengan judul metode sampling untuk mendapatkan persentase dari populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, jadi garis kemiskinan itu bisa didefinisikan sebagai pendapatan minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya di sebuah negara atau di sebuah daerah. Nah, ini adalah indikator yang sangat berfungsi untuk mengetahui keadaan ekonomi di sebuah daerah. Challenge yang paling utama untuk mendapatkan data ini adalah jumlah populasi yang besar. Misalnya nih, di Indonesia dengan total populasi yang melebihi 270 juta jiwa dan tersebar di berbagai daerah, maka sepertinya tidak mungkin untuk kita mendapatkan data dari semua penduduk. Oleh sebab itu, kita dapat menggunakan teknik sampling sehingga kita bisa menggunakan data dari beberapa penduduk yang akan digunakan untuk merepresentasikan populasinya secara keseluruhan. Beberapa teknik sampling yang umum misalnya sample random sampling, stratified sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan lain-lain. Nah, memilih sistem sampling yang cocok ini sangat krusial ya, karena ini sebenarnya membantu untuk kita memastikan bahwa data kita itu akurat dan representatif, dan di saat yang sama itu kita juga harus meminimize cost dan waktu yang dibutuhkan. Kita juga harus memastikan bahwa sampling yang kita gunakan itu tidak akan menghasilkan bias. Untuk sampling prosesnya, jadi untuk case study ini, mari kita gunakan data dari BPS tentang persentase dari penduduk di Sumatera Utara yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, misalnya nih, kita memiliki populasi ini dapat kita bagi menjadi 2 level. Yang pertama adalah kota-kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, dan yang kedua adalah orang-orang yang hidup di kota-kota tersebut. Nah, karena garis kemiskinan itu berdasarkan pendapatan, maka parameter yang kita inginkan adalah pendapatan dari masing-masing orang. Kemudian dari data pendapatan ini kita dapat menghitung proporsi dari orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasinya. Kita akan menggunakan stratified sampling dan systematic random sampling, karena stratified sampling ini dapat dilakukan dengan kita membagi-bagi provinsi itu menjadi kota-kota individual, dan dengan stratified sampling ini kita dapat memastikan bahwa setiap kota yang ada di dalam provinsi tersebut sudah direpresentasikan dengan sampel yang kita ambil. Dan karena masing-masing kota itu juga akan memiliki jumlah populasi yang berbeda, maka kita juga akan menggunakan proportional allocation untuk mendapatkan jumlah sampel dari masing-masing kota tersebut. Nah, tahap kedua adalah systematic random sampling, di mana kita akan secara random memilih orang-orang dari masing-masing kota tersebut. Nah, kita memilih metode ini karena kita ingin memastikan bahwa demografi dari orang yang kita ambil itu cukup beragam. Kita tidak bisa menggunakan cluster sampling, karena misalnya kita menggunakan cluster sampling berdasarkan daerah tempat tinggalnya, maka sebenarnya orang-orang yang tinggal di daerah yang berdekatan atau mungkin di perumahan yang sama, kemungkinan mereka akan memiliki status ekonomi yang mirip. Oleh sebab itu, kita bisa saja mendapatkan hasil yang cukup bias. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan random sampling untuk memastikan bahwa demografi yang kita ambil itu cukup bervariatif. Ini contoh ilustrasinya. Jadi provinsinya itu akan kita bagi-bagi menjadi beberapa kota yang berbeda, dan dari masing-masing kota itu akan kita pilih secara random orang-orang yang akan kita wawancarai untuk mendapatkan data income-nya. Nah, untuk mendapatkan sampel size yang sesuai bisa menggunakan formula ini.
Tapi untuk case kita, karena kita tidak mempunyai data variansnya, kita bisa menggunakan alternatif berupa Cochrane Sample Size Formula. Dan yang kita butuhkan adalah untuk mencari sampel size itu adalah z-score-nya, estimasi proporsi dari populasinya, dan juga margin of error-nya. Nah, kita masukkan di dalam code. Jadi misalnya dari data tahun sebelumnya, kita tahu bahwa 8,75% dari populasi itu adalah orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kita ingin menggunakan 95% confidence level dan 5% margin of error. Nah, kita masukkan ke dalam Python code-nya dan kita dapat menghitung sampel size-nya ternyata 123 orang. Nah, selain ini kita juga tahu bahwa Provinsi Sumatera Utara itu terdiri dari 33 kota dan 15 juta penduduk. Nah, dengan angka seperti ini, 123 orang ini akan menjadi terlalu kecil untuk sebuah sample size. Kenapa? Karena kita menggunakan sampling methodnya stratified sampling, kita memerlukan sampel dari masing-masing kota. Dan jika 123 ini dibagi 33 kota, maka sampel size di masing-masing kota itu akan menjadi sangat kecil, akan kurang dari 5 sampel size, dan itu beresiko untuk memberikan kita bias dalam hasilnya. Oleh sebab itu, mari kita tambahkan lagi sampel size-nya. Nah, sebenarnya tidak ada resikonya. Kenapa? Karena semakin kita menambah sampel size itu, maka semakin yakin juga kita terhadap akurasi nilainya. Tapi yang harus kita pikirkan itu adalah cost-nya. Semakin banyak sampel yang perlu kita kumpulkan, maka cost-nya akan semakin tinggi. Nah, untuk contoh ini, mari kita coba increase si sampel size menjadi 10.000. Nah, karena kita punya populasi yang berbeda di masing-masing kota, maka kita akan menggunakan proportional allocation untuk mencari sampel size untuk masing-masing kota. Berikut adalah formulanya. Kita buat menjadi code. Jadi pertama kita cari itu total populasi di provinsi tersebut. Jadi kita ambil dari total populasi masing-masing kota dijumlahkan. Sampel size sudah kita tetapkan tadi 10.000. Kemudian sampel size untuk masing-masing kota dapat dihitung dengan mengambil total sampel size yang 10.000 tadi dikali dengan rasio antara total populasi di masing-masing city dibagi dengan total populasi di keseluruhan provinsinya. Nah, setelah itu kita akan round up. Jadi data set yang sampel size ini akan kita round up sehingga nilai sampel size itu akan menjadi integer dan bukan float. Setelah itu, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mulai mengambil data-datanya. Nah, supaya bisa benar-benar random sampelnya itu tadi, salah satu caranya tuh bisa kita menggunakan randomly generated number yang berasal dari nomor KTP dari masing-masing orang yang hidup di daerah tersebut. Nah, setelah data income dari randomly generated KTP-nya itu tadi sudah kita dapatkan, maka kita bisa mendapatkan data yang kurang lebih sama seperti ini. Jadi kita memiliki nama kotanya, total populasinya berapa, sampel size-nya itu berapa, dan persentase dari orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan yang kita dapatkan dari sampel size ini tadi. Nah, kemudian kita bisa hitung nih proporsi dari orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan formula ini. Jadi seperti ini total populasi di provinsinya. Kemudian kita cari total dari orang-orang hidup di bawah garis kemiskinan di masing-masing kota tersebut dengan cara mengambil persentasenya dikali dengan total populasi di masing-masing kota. Kemudian total yang hidup di bawah garis kemiskinan di keseluruhan provinsi itu adalah jumlah dari orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di masing-masing kota itu tadi. Nah, proporsinya kita ambil jumlahnya itu dibagi dengan jumlah populasi di provinsi tersebut.
berikut presentasi dari saya. Terima kasih.